Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Olihat. I am from student Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Minjar PGMI. Here I will discuss material English about expression possession using have or has. Happy watching. Have atau has itu adalah bentuk kata kerja penuh yang mempunyai arti memiliki. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya sering kita jumpai ekspresi yang menceritakan atau menggambarkan tentang kepemilikan. Nah, berarti kita sangat penting sekali untuk mempelajari materi ini. Penggunaan have dan has dalam present tense itu memiliki 3 cara menyampaikan kepemilikannya. Nah, cara yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama saja. Kita harus berfokus kepada subjeknya. Namun, ada yang membedakan antara cara pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak baik-baik ya. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus fokus terhadap subjeknya dulu. Untuk subjeknya, I, you, we, they itu menggunakan have. Sedangkan subjeknya she, he, it itu menggunakan has. Oke, contohnya ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Kalau kalimat positifnya, misalkan kamu punya buku, berarti dalam bahasa Inggrisnya lah you have a book. Kalau kalimat negatifnya, you don't have a book. Terus untuk kalimat negatifnya, do you have a book? Seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang tadi adalah subjeknya yaitu you. Nah, bagaimana kalau misalkan subjeknya she, he, atau it? Nah, kalau subjeknya she, he, atau it itu pasti menggunakan has. Nah, misalkan dia perempuan punya buku, berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah she has a book. Nah, jadi dia menggunakan has. Tapi teman-teman harus ingat ya, dalam kalimat negatif dan interrogatif yang bersubjek she, he, atau it, kata has itu harus diganti menjadi have. Misalkan dia perempuan tidak punya buku. Nah, itu cara menyampaikannya adalah she doesn't have a book. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama saja, harus berfokus kepada subjeknya. Nah, untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan have, got. Nah, untuk yang subjeknya she, he, it itu menggunakan has, got. Begitu. Jadi, contohnya misalkan tadi kamu punya buku. Berarti dalam cara kedua ini menggunakan kalimat you have got a book, seperti itu. Dan kalimat negatifnya adalah you haven't got a book. Dan untuk kalimat interrogatifnya adalah have you got a book, seperti itu. Nah, kalau untuk subjeknya she, he, it itu menggunakan has got. Jadi contohnya misalkan dia perempuan punya buku. Dalam kalimat bahasa Inggrisnya adalah she has got a book. Nah, untuk kalimat negatifnya adalah she has not got a book. Dan kalimat interrogatifnya adalah has she not a book. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini sama saja, harus terfokus kepada subjeknya. Untuk subjeknya I, you, we, they itu menggunakan have. Dan subjeknya she, he, it itu menggunakan has. Nah, jadi apa dong bedanya antara cara yang ketiga sama cara yang ke satu? Nah, perbedaannya adalah jika cara yang pertama dalam kalimat negatifnya itu memakai kata don't have. Sedangkan dalam cara yang ketiga itu dalam kalimat negatifnya itu menggunakan
menggunakan have, no. Dan teman-teman juga harus tahu ya, kalau misalkan have got itu adalah bentuk formal dari have, dan jika has got itu bentuk formal dari has. Nah teman-teman, ternyata have dan has juga memiliki berbagai arti loh. Nah yang pertama ini kalimat kata have atau has itu mengandung makna sakit atau menderita. Nah contohnya itu adalah I have a tooth. Terus udah gitu, have dan has juga bisa bermakna makan atau minum. Misalkan adalah my father has the coffee every morning. Oke, terus bisa juga dengan dan bisa juga bermakna kata benda. Contohnya yaitu I wanna have chat with him. Has dan have juga bisa dimaknai dengan kata ada atau yaitu punya. Misalkan I have an English class now. Have dan has juga bermakna harus jika ditambah dengan kalimat to. Contohnya adalah I had to go there. Nah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa berguna buat kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.